Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Madinah dan kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini kami akan berbagi pengertian dan ilmu-ilmu berkenaan dengan penggunaan obat terkait dengan puasa Ramadan. Bagaimanapun Allah mewajibkan kita umat Islam untuk puasa, tapi kadang-kala Allah juga memberikan cobaan, ada sebagian yang sakit. Sementara yang sakit kadang butuh obat. Oleh karenanya perlu mendapat landasan pengetahuan ilmu agama terkait dengan itu. Oleh karenanya, kalau ada pertanyaan obat apa sih sebenarnya yang bisa membatalkan puasa, dari tinjauan apapun, itu sebenarnya dari melihat obat itu sendiri tidak ada yang secara syar'i karena obat ini membatalkan puasa. Artinya melihat jenis obatnya kemudian ada pembagian, kalau obat ini membatalkan, obat ini tidak, itu tidak ada. Karena obat itu biasanya ada yang ditelan, ada yang ditetes, ada yang dioles, dan ada yang dimasukkan melalui jarum suntik, baik itu suntik ataupun infus, secara umum seperti itu. Oleh karenanya, kalau obat itu termakan, baru inilah nanti ada efek terhadap puasanya. Kalau obat itu terminum atau diminumkan di waktu siang, maka itulah yang membatalkan puasa. Berangkat dari bahwa hal-hal yang membatalkan puasa itu adalah sampainya ain dalam bahasa fikih. Ain itu benda. Benda itu bisa berupa benda padat, bisa berupa benda cair, dan bisa berupa asap. Kalau ain atau benda ini masuk ke dalam rongga, dalam bahasa fikihnya jauh, rongga pada manusia, yang rongga itu bisa terus sampai ke perut, maka otomatis benda-benda itu, andaikan benda itu isinya adalah obat, maka benda itu bisa menyebabkan batalnya puasa. Begitu. Jadi sebab batalnya puasa adalah karena benda itu masuk di dalam perut melalui lubang-lubang yang ada di tubuh manusia. Dan lubang itu apa saja? Telinga, hidung, mulut, kemudian dubur. Bahkan dalam kitab Syarhu Wardatil Bariyah itu Syafi'iyah disebutkan bahwa lubang alat kelamin baik laki-laki ataupun perempuan itu juga termasuk perkara yang menuju ke jauh ternyata. Kalau anus itu kita yakin langsung anus itu bisa masuk ke perut. Tetapi lubang kelamin baik perempuan atau laki-laki, kalau dalam bahasa fikihnya ikhlil, itu juga masuk kategori jauh, sesuatu atau rongga yang bisa dianggap menuju ke perut menurut pandangan mazhab Syafi'i. Dan ini yang kita ambil. Oleh karenanya, mengapa saya mengambil mazhab Syafi'i? Karena kebanyakan orang Indonesia adalah bermadzhab Syafi'i. Jadi yang kita sampaikan itu adalah mazhab Syafi'i. Sehingga bagaimana sekarang kalau tindakan medis berupa pasang kateter? Kateter itu benda dan dimasukkan ke lubang kelamin baik perempuan atau laki-laki. Dalam kitab disebutkan kalau masuknya itu sampai agak dalam, bahasanya agak dalam itu kira-kira lehernya
coro Jawa ini capil wojo, dalam bahasa Arabnya hasafa. Itu kalau masuknya sampai ke sepanjang itu kategorinya adalah membatalkan, karena kategorinya adalah masuknya benda ke jalan yang menuju ke perut. Karena ikhlil lubang itu adalah lubang yang dikategorikan sebagai jauh. Dan ternyata saya melihat kateter itu panjangnya kan ada 10 cm atau lebih, dan itu masuk ke dalam. Maka pemasangan kateter itu dalam sisi fikih termasuk kategori masuknya benda ke lubang yang membatalkan puasa. Pembersihan usus besar misalnya, itu kalau menggunakan model hukna, memasukkan obat melalui dubur, itu juga masuk kategori masuknya benda ke jauh, masuknya benda ke jauh, sehingga dari tinjauan fikih itu juga membatalkan puasa. Endoskopi juga begitu, karena endoskopi bendanya itu masuk melalui mulut terus ke lambung, ada benda yang masuk. Karena kategori benda yang masuk yang membatalkan puasa itu benda bisa jadi makanan, kalau yang minuman bisa jadi minuman, atau benda yang tidak lazim, batu misalnya, ataupun hal-hal lain termasuk di dalam kategori benda yang tidak lazim adalah mungkin alat-alat medis dan obat-obat itu. Kemudian kalau masuknya benda itu tidak melalui lubang, dalam bahasa fikih itu lubang, kalau tidak salah ya, bagi laki-laki itu hanya ada 5. Jadi telinga, hidung, mulut, dubur, kemudian alat kelamin. 5 lubang yang kategorinya jauh yang bisa menyebabkan batalnya puasa kalau dimasuki benda ain atau benda. Kalau perempuan itu ada 6, walaupun 6 itu jadinya 7 gitu. Kenapa jadi 7? Karena hidung dihitung 1, telinga dihitung 1, mulut dihitung 1, dubur dihitung 1, anus, kemudian lubang vagina dihitung 1, kemudian lubang puting susu. Lubang susu itu kalau misalkan dimasuki benda, kategorinya menurut kita fikih itu adalah termasuk kategori jauh. Kalau masuknya tidak melalui jauh, misalkan seperti disuntikkan, kemudian infus, itu kalau kita melihat ke masuknya melalui anggota tubuh yang tidak berupa jauh itu tadi, melalui perantara jarum suntik bahasanya, di bahasa fikih itu al-ibro. Ibro itu ya jarum bahasa Indonesia. Itu menurut pendapat yang lebih sahih dibagi 2 kalau infus gitu. Kalau infus artinya dibagi 2. Kalau isinya infus itu sebagai pengganti makanan dan minuman, sebagai bahasa Jawanya marak nih, itu menjadi batal. Tetapi kalau yang dimasukkan melalui infus itu adalah obat, bukan kategori makanan dan minuman, itu tidak membatalkan puasa. Termasuk di dalamnya suntik yang hanya memasukkan obat, berarti termasuk di dalamnya vaksin. Iza kanat mutawadiyatan fatuhtiru saumah. Ketika jarum itu isinya adalah makanan yang mengandung unsur bisa membuat kenyang, maka jarum itu membatalkan puasa. Wa idza kanat ghairu mutawadiyatin fanang dulu idza kana minal uruk sateruse. Terus wa idza kana fil amni wa wal uruk ghairu mujawafah fala tabtulu. Intinya ini, kalau masuknya jarum isinya bukan berupa sesuatu yang dianggap sebagai makanan, tapi selain itu berupa obat, maka jarum itu tidak membatalkan puasa. Jadi kesimpulan akhirnya adalah suntik dan vaksin ataupun infus yang isinya bukan sesuatu yang berupa pengganti makanan dan minuman, itu kategorinya tidak membatalkan puasa. Sahabat Madinah dan muslimin-muslimat dimanapun Anda berada, saya kira mungkin ini saja sesuatu yang bisa kami sampaikan dalam kerangka adakah obat-obatan, perilaku atau tindakan medis yang membatalkan puasa, itu yang kita lakukan. Tetapi sebagai penutup bahwa bagi orang sakit,
andai kan diberi tindakan medis tidak usah khawatir, meskipun batal puasanya sebenarnya tidak apa-apa, karena orang sakit itu oleh syariat dibolehkan untuk tidak puasa. Ini yang penting gitu ya, ini yang penting. Walaupun batal puasanya nggak apa-apa, kalau tidak puasa pun sebenarnya juga boleh. Artinya uzur untuk kewajiban puasa tidak diberlakukan bagi orang yang sakit itu memang ada, sehingga tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Andai oleh Allah diberi sakit, mudah-mudahan bisa sembuh, diobati ya nggak apa-apa walaupun batal puasanya, karena memang sekali lagi sakit itu termasuk uzur, orang boleh tidak berpuasa. Ini saja sekali lagi sahabat Madinah dan muslimin muslimat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.